Diawali dengan sebuah pembantaian dalam pesawat yang tengah mengudara. Dilihat dari luka para penumpang itu bukan disebabkan oleh bangsat berdasi, melainkan 3 cewek vampir yang haus darah. Pass auf, Mann! Auf den Boden! Auf den Boden! Sтой! Sтой! Wah, begalnya mah di sini, gengs. Dia bernama Lena yang sedang dikejar oleh polisi bernama Tom. Si Tom memang tidak sempat melihat wajah si Lena, namun menghilangnya dia tanpa jejak membuat si Tom curiga pada seorang cewek yang sedang moyan. Lantas dia pun berpura-pura ikut moyan sambil basa-basi. "Neng, kamu tahu gak kenapa donat bolong tengahnya?" "Gak tahu." "Buset, galak bener sih Neng. Gini Neng, jadi kalau yang utuh dan bulat itu hanya cinta padamu." Heh, garing. Muka lu kayak donat cuwita. Tom, Kayak kenal nih lu Kak. Habis ngebangsat di mana Neng? Apesnya ATM yang ia curiga ada saldonya, si Lena pun kembali ke rusun nunggaknya. Dia sebenarnya masih memiliki ibu, cuma suka merasa jangar saja ketika di rusun. Jadi ia pun memutuskan untuk keluar lagi menuju ke sebuah klub malam rahasia karena setiap pengunjung yang datang bisa masuk setelah diseleksi. Lass sie durch. Oh, rupanya yang ngelola klub ini adalah si vampir yang di awal tadi. Kita kenalan satu persatu saja. Dia bernama Lois, mencoba memancing si Lena yang kelakuannya mirip-mirip koruptor Hejo ketika melihat duit yang bukan haknya. Richter, kannst es behalten. Ich glaube, ich mache erst mal alleine weiter. Na, dann wär's aber der erste Mensch, dem das auffällt. Ich bin kein Mensch. Merasa ada yang aneh karena sinar matahari bisa membakar kulitnya. Hingga malam hari tiba, dia yang merasakan lapar, tapi semua makanan terasa seperti peda berem tanpa sambal dan goreng jengkol. Kurang mantep. Si Lena justru lebih tergoda oleh daging mentah yang masih ada darahnya.
Lantas ia pun kembali ke klub disambut meriah oleh si Nora yang langsung membawanya ke hadapan si Lois. Di sana juga ada satu vampir lagi bernama Charlotte, tapi si Lois tidak menjelaskan apapun, dia hanya memberi si Lena segelas darah yang cantik. Katanya ini bisa menyempurnakan keabadianmu. Si Lois ini rupanya tidak senang teori. Dia membawa si Lena ke sindikat pergeremoan guna untuk memberitahu si Lena siapa dirinya tanpa harus menjelaskan. Sie sagt, du bist schüchternes Mädchen. Sie lernt schnell. Dirasa cukup, mereka bertiga pun membereskan sisanya dan menghilangkan jejak dengan cara membakar para korban. Keesokannya, polisi datang atas laporan seseorang. Melihat semua korban yang terbakar, polisi pun mulai olah TKP dan menemukan CCTV tersembunyi. Tapi scene beralih dulu ke para vampir yang bermarkas di sebuah hotel mewah. Si Lena juga baru sadar dari pingsannya, tapi kali ini dia benar-benar tidak bisa menahan diri dari haus darahnya. Setelah itu, si Lena disuruh membersihkan diri. Sedikit demi sedikit dirinya kini mulai paham dengan apa yang sedang terjadi karena semua luka yang ia dapatkan seketika sembuh. Begitupun dengan hapur, budug, korengan, dan bobogoen. Semuanya sirna, bahkan rambutnya pun tumbuh membuat dirinya menjadi glowing. Si Tom yang sedang mempelajari rekaman CCTV, para vampir jelas tidak akan terekam kamera sehingga si pelaku belum diketahui. Namun ternyata para vampir kecolongan karena ada satu mafia yang selamat. Para vampir ini hidupnya glamor bet ya, banyak duitnya, sampai mobil pun masing-masing. Dan yang terakhir mereka dapatkan adalah Lamborghini Silver milik si mafia yang malam itu mereka curi untuk diberikan pada si Lena. Saat di sebuah resto, si Lena penasaran bertanya ada berapa jumlah yang seperti kita. Dijawab si Lois sekitar 140-an, 40 di Eropa, sisanya tersebar. Mungkin di Indonesia juga ada 2 bijian, salah satunya lagi nonton. Si Lois menambahkan kalau bangsa kami tidak ada laki-lakinya, tidak ada raja, tidak ada cinta, tidak ada pemimpin, dan tidak ada keluarga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lelaki tidak bisa menjaga kerahasiaan vampirnya. Kebanyakan dari mereka dibunuh manusia hingga kami para wanita akhirnya memutuskan untuk membunuh sisanya karena berpotensi membahayakan dan berjanji tidak akan lagi memberikan kevampiran pada lelaki. Seperti biasa, ketika malam akan berakhir, mereka segera kembali ke hotel, bahkan sesekali melakukan uji nyali dengan menunggu terbitnya matahari. Komm. Charlotte! Di sisi lain, si Tom akhirnya mendapatkan data si Lena. Jadi ketika malam kembali tiba, si Lena pergi ke rusun untuk berpamitan tanpa memberitahu apapun pada ibunya. Dan dia rupanya sudah ditunggu oleh si Tom. Dia juga berkata kalau kedatangannya bukan untuk menangkap si Lena. Sepertinya si Tom mulai kasemsem, tapi itu ternyata bukan hadiah, melainkan baju si Lena yang ia tinggalkan di jembatan kala itu. Tapi mereka berdua ada yang mengawasi, dan itu si Lois memberi isyarat pada si Lena.
Dia pun segera pergi dari sana dan tak perlu diantar karena aku punya Lambo. Tapi sebelum pergi si Tom memberikan kartu namanya. Mungkin lain kali bisa bertemu kembali, namun disangka si Lena mengaku dia sudah punya pacar. Saat sampai di klub, si Charlotte pun langsung nyeramahin si Lena supaya tidak mengecewakan si Lois. Memang aku juga terkadang rudet karena harus selalu mengikuti keinginannya. Tapi bagi si Lois, kamu adalah orang yang selama ini ia cari. Jadi si Lois itu adalah suhu. Si Charlotte dan si Nora juga hanya baru puluhan tahun saja jadi vampir. Si Lois yang tiba-tiba datang memuji kecantikan si Charlotte yang dulunya seorang selebgram. Rasa kesal yang masih ada pada si Charlotte, dia pun sedikit ketus. Cuma si Lena menyela itu karena si Lois yang masih belum bisa membuat kami senang. Lantas dia pun bertanya, keinginan apa yang belum kalian terpenuhi? Ich vermisse die Sonne. Bukan di pantai, melainkan di suatu ruangan dengan matahari-mataharian. Jadi kerinduan mereka akan matahari pun sedikit terobati. Namun bala kecerakan mereka terdengar oleh satpam resort yang langsung menegur, bagaimana kalian bisa masuk ke sini. Sempat ngancam akan lapor polisi juga. Tapi sayang mereka berdua lemah iman, jadi tidak bisa menolak hasrat si Johnny yang sudah abrug-abrugan ketika melihat si Nora mengibarkan BH-nya. Bitte dich, das ist eine Riesenchance. Mach ich normal, Leben. Hey, los, komm, wir sind mal dabei. Mereka berdua pun mulai menggoda tipis-tipis, tapi si Nora kelepasan vampir. Padahal si Lena tidak ingin ada yang memangsanya karena dia memang belum terbiasa membunuh. Alhasil suasana pun sedikit riweuh en paciweuh. Merasa bersalah, dia pun berlari kembali ke klub. Sempat nelpon si Tom dari kartu namanya Thea, tapi HP-nya tidak aktif dan hanya bisa meninggalkan pesan karena si Tomnya sedang menyelidiki orang yang berada di CCTV Thea. Dia menyerahkan diri bahkan nawar supaya menahan di penjara yang tidak bisa ditembus atau dikunjungi siapapun karena saking ketakutannya. Singkat waktu saja keesokannya si mafia itu sudah berada di kantor polisi. Dia diinterogasi dan menjelaskan bukan dirinya yang telah membunuh, tapi wanita jalang itu. Mereka memiliki mata seperti iblis dan bisa berjalan di langit-langit. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah si mafia itu berkata, mereka juga mencuri Lamboku. Seketika si Tom pun bertanya, apa warna mobilmu? Silber, wie Kreuz. Si Tom teringat dengan Lambonya si Lena. Keyakinannya semakin menguat ketika mengaktifkan HP. Si Tom mendapat pesan dari si Lena bernada bersalah dan kebingungan. Polisi pun seketika ngepung hotel. Masalahnya si Nora kembali kelepasan vampir, tidak sengaja membunuh cem-cemannya. Hal itu membuat mereka semakin bingung dengan ruang gerak yang terbatas karena hari masih caang. Ich halte sie auf. Stell deine Leute an die Mutter. Mia? Wir nehmen die sicheren Wagen. Keine Bewegung!
Charlotte! Was denn? Wir müssen ihr helfen! Terpaksa si Nora harus ditinggalkan karena situasinya sudah semakin sulit. Mobil mereka juga terus ditembakin sehingga sinar matahari sedikit demi sedikit bisa masuk. Si Nora pun geheng seperti bool seeng. Beruntung terjungkalnya mobil masuk ke stasiun bawah tanah, tapi berhasil dikejar si Tom yang juga sempat menaiki kereta. Andai saja terowongannya masih panjang, mungkin si Tom bisa saja dibunuh si Lois. Tu ihm nichts! Wir fahren ins Licht! Si Lois menyalahkan si Lena atas insiden ini karena dia pernah melihat si Lena bersama si Tom. Cuma si Lena menyangkal, kau pikir dengan terbunuhnya orang setiap malam tidak akan membuat mereka menyelidiki semua itu. Hal itu dibenarkan si Charlotte karena menghilangkan jejak saja belum cukup. Percuma saling menyalahkan karena semua ini telah terjadi. Jadi lebih baik kita pikirkan bagaimana cara keluar dari sini. Dan si Lois berencana akan pindah ke luar negeri. Jadi selagi malam poek kita harus segera bergegas. Saat menjelang pagi, mereka transit sambil berlindung dari tariknya sinar matahari. Tapi di sini si Charlotte tiba-tiba saja menutup pintu dan menguncinya dari luar. Rupanya si Charlotte sudah bosan jadi vampir, tinggal mereka berdua saja. Saat si Lois tiba, si Lena diam-diam pergi ternyata ke rumah si Tom. Bertemu untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi jauh, si Lena juga ketularan si Lois yang tidak suka teori, jadi langsung praktek untuk memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba saja polisi datang, ternyata itu ulah rekan si Tom yang sudah mencurigainya sejak awal. Mereka pun ditahan di sel berbeda, tapi tidak lama dari itu si Lois datang ke sana. Guten Abend. Tujuannya untuk si Tom, tapi si Lois juga akan membebaskan si Lena. Cuma sebelum itu si Lois memperingati si Lena, meskipun kau bersamanya, paling banter itu bertahan 50 tahun. Mending sama aku saja, unlimited tiada henti, kesepian tidak akan pernah kamu rasakan. Si Lena pun segera mencari si Tom. Tidak ada banyak tempat yang dimiliki si Lois, jadi si Lena sudah tahu kemana si Lois membawanya. Wah,
Jadi si Lois ini jeruk makan jeruk. Selama ini dia memang selalu merubah cewek cantik bukan sekedar untuk dijadikan bangsanya saja. Si Lois cembukur, tapi dia akan membebaskan si Tom dengan satu syarat, si Lena harus menyatakan cinta kepadanya. Ich liebe dich. Tapi itu dianggap si Lois kebohongan paling indah yang pernah dia rasakan. Memang indah, tapi si Lena tidak tulus jadinya. Nein! Jetzt gibt es nur noch uns beide. Seharusnya si Tom enggak modar sih, ditembaknya juga di lengan. Tapi si Lena merasa kasihan, sempat akan merubahnya supaya si Tom bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Tapi lehernya sangat licin sampai bibir si Lena kepleset. Saat polisi tiba, mereka hanya menemukan pistol saja dan film pun berakhir sampai di sini. Coba satu kata untuk film ini, gengs. Kenyotannya kurang dahsyat. Hehe, selama ada perkenyotannya mungkin akan dibahas sih. Mencoba semenarik mungkin, walaupun filmnya B aja, B-nya barabai.